cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, senang deh bisa bertemu lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Wah, Kak Sansan mau ngajak jalan-jalan lagi loh. Wah, senang banget dong. Kita mau menjelajah sebuah tempat yang keren banget yang disebut dengan Koloseum. Hah? Apaan tuh ya? Kita cari tahu sama-sama ya. Wah, kita akan mencari tahu tentang Koloseum yang letaknya ada di sebuah negara di Eropa, yaitu Italia. Sudah pada tahu ya semuanya? Ya, di sana bangunan Koloseum sangat terkenal loh, hingga ke seluruh dunia. Untuk apa ya bangunan ini dibuat? Koloseum bentuknya berbentuk seperti lingkaran oval yang sangat besar alias lingkaran oval raksasa. Ya, mirip-mirip kayak stadion modern di zaman sekarang ya. Tapi dibuatnya sudah jauh sekali, yaitu pada tahun sekitar 1900-an loh. Wah, lama banget ya. Dulu Koloseum ini bisa menampung lebih dari 50.000 penonton loh. Wah, seperti penghuni dari satu kota besar ya. Wah, bayangkan deh, 50.000 orang duduk bareng-bareng di satu tempat kayak lagi nonton konser yang super besar di zaman Romawi kuno ya. Oh iya, Koloseum ini dibuat dari bahan batu kapur, batu vulkanik, dan juga semen Romawi kuno. Hebatnya lagi nih, mereka membangunnya tanpa alat modern seperti di zaman sekarang. Wah, semuanya dikerjakan dengan tangan, dengan tenaga manusia. Juga bahkan dibantu oleh hewan-hewan seperti kuda atau unta. Luar biasa ya proses pembuatannya. Kebayang gak sih sahabat Sansan semua, kalau di zaman dahulu belum ada mesin-mesin berteknologi canggih seperti eskavator atau kren, tapi bisa membuat bangunan yang besar dan megah sebesar seperti itu. Hebat banget ya orang Romawi kuno. Nah, Koloseum ini memangnya untuk apa ya? Ya, Koloseum dibangun pada zaman Kaisar Vespasian dari dinasti Flavia sekitar tahun 72 Masehi. Dan diselesaikan oleh putranya yaitu Kaisar Titus pada tahun 80 Masehi. Nama aslinya adalah Flavian Amphitheater. Tapi karena di dekatnya dulu ada patung yang besar, yaitu patung dari Kaisar Nero yang disebut dengan Colossus, maka akhirnya bangunan ini lebih dikenal dengan sebutan Koloseum. Jadi bukan saja karena ukurannya yang besar ya, tapi juga karena adanya patung raksasa di dekatnya. Wah, ternyata asal-usul namanya juga seru ya. Nah, Koloseum digunakan untuk pertarungan gladiator. Apaan tuh gladiator? Ya, waktu itu gladiator yaitu petarung profesional biasanya akan bertarung di sana. Petarung profesional yang disebut gladiator biasanya adalah tawanan perang atau budak-budak di zaman kerajaan Romawi, sahabat Sansan.
Mereka dilatih untuk bertarung demi hiburan bagi kaisar dan masyarakat Romawi. Mereka bertarung satu lawan satu dan bisa juga bertarung melawan hewan buas loh, seperti singa, harimau, bahkan gajah. Seru sih pertarungannya, tapi ngeri juga ya sahabat Sansan. Karena dulu pertarungan ini adalah pertarungan yang sungguh-sungguh. Jadi bukan acting seperti yang ada di film-film yang sering kita nonton zaman sekarang ya. Jadi waktu itu masyarakat Romawi sangat bersemangat untuk menontonnya. Tapi cukup mengerikan sih sebenarnya ya. Pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat mengagumkan bagi masyarakat Romawi pada zaman itu. Dan bahkan hewan-hewan langka yang ada di seluruh dunia pun ikut bertarung di dalam Kolosium ini sahabat Sansan. Raja Romawi memamerkan kekayaannya dengan membawa hewan-hewan yang terkenal pada zaman itu dari Afrika maupun Asia. Seperti singa, macan tutul, badak, bahkan buaya. Bayangin deh sahabat Sansan, kalau di tengah kota Roma ada singa Afrika yang mengaum di sebuah arena yang sangat besar. Pasti semua penontonnya deg-degan banget ya. Oh iya, Kolosium punya sistem bawah tanah yang disebut dengan hypogeum. Tempat untuk menyimpan hewan dan para gladiator sebelum pertunjukan dimulai. Mereka akan naik ke arena lewat pintu jebakan yang bisa dibuka secara otomatis. Ya, kalau boleh dibilang mirip seperti lift di zaman sekarang, tetapi adanya di zaman dulu ya, yang pintunya bisa membuka dan menutup secara otomatis. Wah, ternyata teknologi di zaman Romawi sudah secanggih itu loh sahabat Sansan. Mereka udah punya sistem panggung yang bisa naik dan turun seperti teater-teater yang ada di zaman sekarang. Meskipun megah, Kolosium juga memiliki sisi kelam ya, alias sisi yang sangat membuat kita ketakutan ataupun merasa ngeri karenanya. Yaitu begitu banyaknya gladiator atau para petarung yang harus kehilangan nyawa mereka saat bertarung hanya demi sebuah hiburan. Diperkirakan lebih dari 400.000 jiwa dan sekitar 1 juta hewan yang mati di Kolosium ini selama berabad-abad lamanya. Wah, benar-benar kelam ya sahabat Sansan. Jadi hal ini menjadi pengingat bagi kita semua tentunya bahwa dulu manusia suka mencari hiburan dengan cara yang kejam ya. Tetapi di zaman sekarang kita harus belajar bahwa mencari hiburan tidak harus membuat orang lain menderita, apalagi menyakiti orang lain ya. Kolosium di zaman sekarang sudah tidak digunakan untuk bertarung lagi seperti pada zaman dahulu sahabat Sansan. Tempat ini sekarang dijaga sebagai warisan budaya oleh UNESCO sejak tahun 1980. Setiap tahun jutaan turis atau tamu baik dari tamu domestik maupun tamu mancanegara akan datang ke sana untuk melihat
sejarah besar zaman Romawi kuno. Kalau Kak Sansan pergi ke sana, wah pasti pengen banget deh foto-foto sambil membayangkan gimana ya suasana di tempat itu ribuan tahun yang lalu. Oh iya, masih ada loh fakta-fakta unik tentang Koloseum. Yaitu, Koloseum bisa dipenuhi air untuk simulasi pertempuran laut. Wah, keren ya. Saking besarnya nih sahabat Sansan. Dan ada lebih dari 80 pintu masuk supaya penonton bisa cepat masuk dan ikut menyaksikan hiburan pada zaman itu ya. Oh iya, bagaimana dengan kursi-kursinya? Ya, kursi-kursinya ditata sedemikian rupa bertingkat agar setiap orang bisa ikut menonton sahabat Sansan. Tapi uniknya adalah kursi-kursi tersebut dibagi berdasarkan status sosial dari penontonnya loh sahabat Sansan. Misalnya nih, orang kaya. Nah, mereka mendapatkan tempat di bagian yang paling depan. Sedangkan rakyat biasa mendapat bagian di bagian belakang yang posisinya lebih tinggi karena jenjangnya bertingkat ya sahabat Sansan. Kemudian Koloseum juga masih bisa berdiri tegak sampai dengan sekarang meskipun sering loh kena musibah gempa bumi dan juga petir. Kuat sekali ya bangunan ini. Dan beberapa bagian dari Koloseum dulu dilapisi oleh marmer putih loh. Tapi sayangnya kini sudah banyak yang hilang karena diambil untuk membangun beberapa tempat lain. Wah, luar biasa sekali kan? Gak heran nih, Koloseum disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Oh iya, sahabat Sansan, Koloseum bukan cuma bangunan batu tua ya, tapi juga merupakan saksi sejarah tentang kehidupan, keberanian, dan perubahan manusia dari masa ke masa. Dari dulu suka berperang, tapi sekarang kita sudah tidak lagi suka berperang ya. Kita mencintai perdamaian dan menghargai budaya dari tempat-tempat lainnya di seluruh dunia. Oh iya, yuk kita terus mencintai sejarah, baik sejarah di dunia maupun sejarah di negeri kita sendiri. Dan juga selalu bersemangat untuk belajar hal-hal baru agar kita semakin cerdas, semakin kreatif, dan semakin ceria bersama Dunia Pintar Sansan. Sampai jumpa di video lainnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya.